semuanya, terimalah salam kasih dalam Buddha Dharma, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Cindy Crawford dari Vihara Jatiya Vajrabumi Simalungun. Hari ini saya ingin bercerita dari buku Mahaguru, yaitu Pedang Mustika Yogi, bab 20 yang berjudul Berkata Tidak Jujur. Tapi hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang teman. Siapa dia? Perkenalkan, saya Meta. Oh, namanya Meta. Hai Meta. Teman-teman, namanya Meta. Nah, Meta, hari ini kita mau ngapain ya? Hari ini Meta mau mendengarkan cerita. Oh, kata Meta dia mau mendengarkan cerita. Jadi hari ini saya akan bercerita untuk teman-teman semua. Oke, terus tema cerita kita apa? Nah, sebelum kita memulai cerita kita, saya mau tanya, apa saja sih 5 sila dalam agama Buddha itu? Siapa yang ingat? Meta ingat? Saya ingat. Tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, tidak boleh berbohong, tidak boleh berzina, tidak boleh meminum minuman yang membuat kehilangan kesadaran. Nah, betul sekali Meta. Yang dikatakan Meta tadi, tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, tidak boleh berzina, dan tidak boleh meminum minuman yang membuat kehilangan kesadaran. Pintar sekali kamu Meta. Iya dong, kan saya rajin ke viharanya. Iya, jadi harus rajin ya ke vihara teman-teman supaya pintar seperti Metanya. Oke, kita langsung nih ke ceritanya. Jadi tema cerita hari ini adalah kita itu harus berkata jujur, tidak boleh berbohong. Nah, tema Meta sendiri tahu gak apa sih itu berbohong atau berdusta? Tidak tahu. Oke, berbohong itu adalah sila yang ada di dalam agama Buddha. Nah, tadi kan Meta menyebutkan tidak boleh berbohong. Nah, jadi berbohong itu adalah suatu karma yang buruk. Jadi seseorang biasanya mengatakan ada menjadi tidak ada menjadi ada. Nah, itu termasuk berbohong. Nah, jadi ucapan semacam ini biasanya adalah karma buruk bagi orang tersebut. Contohnya, Meta di sekolah diberikan tugas oleh guru. Pada saat di rumah ditanya oleh mama, Meta, apakah ada tugas hari ini? Lalu Meta menjawab, tidak ada mama. Nah, Meta termasuk sudah berbohong. Padahal Meta memiliki tugas. Lalu apa akibatnya kalau Meta berbohong? Mungkin Meta dimarahin guru. Nah, itu Meta tahu kalau Metanya berbohong, Metanya dimarahin oleh guru dan dihukum oleh guru. Metanya mau? Tidak. Nah, tidak. Berarti Meta harus ingat selalu mengerjakan tugasnya tepat waktu dan mengumpulkannya tepat waktu. Terus Meta tahu gak sih kalau berbohong itu terbagi menjadi beberapa kategori. Nah, yang pertama itu adalah menguntungkan juga merugikan. Yang kedua, menguntungkan namun tidak merugikan. Yang ketiga, tidak menguntungkan namun merugikan. Yang keempat, menguntungkan juga merugikan. Nah, contohnya apa ya? Nah, contohnya misalnya nih yang menguntungkan namun tidak merugikan. Misalnya, Meta suka memakan makanan yang manis-manis seperti coklat, permen. Lalu kata mama Meta, Meta jangan suka makan permen dan coklat ya, nanti giginya berulat loh. Nah, Meta percaya gak? Sebenarnya tidak percaya, kan gak mungkin giginya bisa berulat. Iya, gigi itu kan gak bisa berulat, tapi
Tapi bisa bolong, bisa rusak. Sebenarnya mamanya Meta bilang seperti itu supaya Metanya tidak makan makanan yang manis demi kesehatan Meta. Nah, sekarang Meta sudah paham ya? Paham. Oke, nah sekarang saya masih punya satu lagi cerita. Meta masih mau dengar? Mau. Oke, didengar baik-baik ya Meta. Pada suatu hari ada anak yang berkata tidak jujur. Dia berteriak, "Ada serigala, tolong!" Lalu warga sekitar siap siaga. Kemudian anak itu tertawa terbahak-bahak. Dan pada hari berikutnya, anak itu berteriak lagi, "Ada serigala, tolong!" Lalu warga lagi-lagi siap siaga. Kemudian anak itu kembali tertawa terbahak-bahak. Pada suatu hari serigala muncul beneran. Kemudian dia berteriak, "Ada serigala!" Tetapi tidak ada satu warga pun yang memperdulikannya. Akhirnya anak itu dimakan dan dimangsa oleh serigala itu. Wah, seru sekali. Iya, serem sekali ya Meta. Jadi kita tidak boleh berbohong dengan orang lain. Karena jika kita berbohong, kita mendapat karma buruk dan juga rugi untuk diri kita sendiri. Apakah Meta mau seperti itu? Tidak toh. Nah, kalau tidak, makanya Meta tidak boleh berbohong kepada siapapun, baik kepada orang tua, kepada teman, dan semua orang yang ada di sekitar Meta. Oke, Meta. Nah, hari ini Meta telah mendengar cerita. Lalu saya mau tanya nih, Meta kira-kira makna apa nih yang Meta bisa sampaikan pada teman-teman tentang cerita tadi? Menurut Meta, kita tidak boleh berbohong karena itu melanggar sila Buddhis dan itu juga menjadi karma buruk bagi diri kita. Ya, betul sekali Meta. Kalau kita berbohong, itu merugikan diri kita, lalu menjadi karma buruk untuk diri kita. Jadi teman-teman, dari cerita tadi dapat disimpulkan bahwa kita tidak boleh berbohong kepada semua orang, baik kepada orang tua, kepada teman, dan orang yang ada di sekitar kita. Karena semua agama tidak mengajarkan kita untuk berbohong. Karena orang yang kebiasaan berbohong akan menjadi kebiasaan untuk kedepannya dan akan dijauhi semua orang sehingga semua orang tidak akan percaya lagi dengan omongan yang diucapkan. Jadi Meta tidak boleh berbohong ya. Iya, seru sekali ya cerita hari ini. Esok Meta ke sekolah, Meta ingin cerita sama teman-teman. Iya, Meta boleh cerita sama teman-teman, boleh ingatkan teman-temannya supaya teman-temannya selalu ingat, oh kita tidak boleh berbohong kepada siapapun, baik kepada orang tua, teman, dan orang di sekitarnya. Oke, Meta? Oke. Nah, jadi hari ini kita sampai di sini dulu ya cerita dharmanya. Sampai ketemu lagi teman-teman, sampai ketemu lagi Meta. Namo Buddhaya. Terima kasih Kak. Namo Buddhaya.